Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya Ibu ingin menyapa anak-anak Ibu. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini, di mana pertemuan yang ke-10 ya, kita akan membahas tentang bahaya fisik terkait dengan bahaya pekerjaan di ketinggian ya, atau gravitasi. Dalam hal ini adalah kasus perancah ya, atau kita sebut dengan scaffolding ya. Pada pertemuan hari ini ya, atau pada pertemuan yang ke-10 ini, mungkin anak-anak Ibu sudah pernah mengetahui ya, mengulas kembali terkait dengan mata kuliah atau terkait dengan keilmuan ya daripada perancah ini atau pekerjaan di bidang ketinggian ya khususnya. Tujuan dari perkuliahan pada hari ini, di mana harapan dari perkuliahan ini, anak-anak Ibu diharapkan dapat mengikuti ya, bahkan bisa mampu menjelaskan daripada tentang ketinggian ya, atau gravitasi. Kemudian anak-anak Ibu juga mampu ya, menjelaskan bahaya atau dampak daripada pekerjaan di bidang ketinggian atau gravitasi ini ya. Serta anak-anakku ya dapat menjelaskan terkait dengan pengendalian bahayanya ya. Nah, dan poin terakhir adalah anak-anak Ibu mampu mengimplementasikan ya terkait dengan pengendalian bahaya pekerjaan di bidang ketinggian, baik itu di tempat kerja nantinya atau di lingkungan sekitar ya, di rumah atau di kosan atau bahkan di kontrakan ya, tempat di mana kita tinggal, kiranya dapat mengimplementasikan hal pengendalian daripada hierarki pengendalian bahaya tentunya ya. Pada perkuliahan hari ini seperti biasanya, di mana akan dilakukan perkuliahan ya secara tatap maya untuk tema ya, atau mempelajari tentang bahaya pekerjaan ketinggian atau gravitasi. Pada kegiatan perkuliahan ini Ibu tidak memberikan tugas ya, namun kita akan bersama mempelajari ya, atau mendiskusikan atau menelaah ya terkait dengan kasus-kasus realita yang memang berhubungan ya dengan ketinggian atau gravitasi ini ya. Jadi selama 1 jam lebih ya, atau 2 SKS ini kita akan belajar bersama ya terkait bahaya-bahaya yang berpotensi kiranya. Sebelum kita lebih jauh ya mengenal daripada ketinggian atau gravitasi ini ya, kita ketahui bersama bahwasanya ya terkait dengan ketinggian atau bekerja di ketinggian ini ialah seseorang yang bekerja di ketinggian ya, yang beracukan atau kisaran ketinggiannya itu kiranya sekitar 1,8 meter atau lebih, itu dinyatakan atau termasuk sebagaimana aktivitas bekerja di ketinggian. Semua aktivitas ini merupakan tindakan pencegahan ya, untuk meyakinkan pekerja itu aman, nyaman. Maka dari itu memerlukan dan sangat penting menerapkan mengajukan yang namanya penerapan kerja aman ya, atau
suatu ketika nanti kita ke lapangan ada yang disebut dengan surat izin kerja aman ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Karena apa? Bisa saja dari tipe peralatannya ini memiliki faktor ya di mana mencapai potensi bahaya yang cukup tinggi. Nah, kemudian metode dan kelengkapannya itu pula perlu diperhatikan ya, baik peralatannya yang memang sebagai tools pendukung daripada bekerja di ketinggian ya. Kemudian standar atau regulasi apa yang kita terapkan atau kita gunakan ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, pada Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 70 ya, pasal 4 disebutkan bahwasanya syarat K3 harus dipenuhi dalam tahap perencanaan yang matang ya, yang baik, yang jelas ya. Kemudian pembuatannya pun ya, baik itu material maupun pedoman harus sesuai ya, pengangkutan, pemasangan, pembongkaran, dan pemeliharaan. Artinya di sini adalah ada sebuah kegiatan di mana proses kegiatan di bidang ketinggian, baik itu perancah maupun pembangunan-pembangunan yang memang disesuaikan dalam definisi secara umum ya, di mana sekitar 1,8 meter lebih itu seseorang dinyatakan beraktivitas di ketinggian ya. Nah, kemudian harus dilakukan pengujian ya, dan pengesahan pada perlengkapan tools yang digunakan maupun alat pelindung diri ya. Bukan hanya helm safety, sarung tangan safety, bukan hanya itu ya, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kemudian pada Permenaker Trans RI nomor 9 tahun 2016 pula ya, sudah dicantumkan bahwasanya tentang K3 ya dalam pekerjaan pada bidang ketinggian ya. Jadi sudah diatur untuk regulasinya, maka perlu dan wajib diperhatikan serta diindahkan regulasi ini, kiranya demikian. Kemudian untuk jenis kegiatan atau pekerja yang berkaitan dengan gravitasi ya, baik itu yang bekerja sebagai astronom ya, atau astronaut atau pilot atau scaffolder ya, dan lain-lainnya, masih banyak lagi ya, Ibu hanya contohkan beberapa. Itu perlu memperhatikan hal terkait dengan budaya K3-nya. Demi apa? Demi keselamatan bersama ya. Kemudian pada perkuliahan hari ini Ibu ambil sampel ya, atau kita bahas terkait bidang bahaya fisik ketinggian atau gravitasinya ini di bidang perancah ya, atau sebagaimana profesi scaffolder ya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, mengulas terkait hal atau bahaya-bahaya yang berpotensi ditimbulkan atau muncul ya. Secara definisi ya, terkait dengan perancah ini dikatakan merupakan salah satu bangunan atau pelantaran ya, atau platform kerja yang dibuat untuk sementara atau memang digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, baik itu bahan, alat ya, pada setiap pekerja konstruksi. Nah, ini perlu termasuk pekerjaan pemeliharaan dan bongkar pasang pula ya. Nah, mungkin anak-anak Ibu sudah pernah melihat yang namanya perancah ya, scaffolder ya, atau tangga ya, tangga manual ya. Anak-anak Ibu pernah melihat misalnya, kira-kira seperti ini ya yang bisa kita lihat bersama. Jenis perancah ini terbagi menjadi beberapa fungsi ya dan struktur ya,
di mana secara penggunaan dibagi menjadi dua macam ya. Ada yang sebagai struktur atau menopang rangka pekerjaan ya. Ada juga sebagai finishing ya, untuk pelataran kerja. Artinya perancah finishing ini digunakan untuk beberapa kegiatan ya yang memang membutuhkan perancah di beberapa kasus, seperti misal pemasangan kaca di gedung tingkat bertinggi dan sebagainya. Nah, ini finishing ya, jadi tidak sedari awal ya gitu. Terkait dengan jenis kegunaan ya, yaitu jenis struktur, di mana di sini ada perancah penompang, gantung, dan jenis lainnya. Nah ya, atau mobile. Secara otomatis dia beroda ya gitu. Kalau penompang biasanya adalah digunakan atau difungsikan untuk proses-proses pembangunan biasanya ya. Sedangkan perancah gantung ini untuk memindahkan benda-benda dari satu tempat ke tempat lain misalkan ya. Nah itu seperti itu. Nah ini beberapa jenis perancah penompang atau supporting type ya. Ada seperti leatherjack ya. Leatherjack ini seperti huruf H ya kalau kita bilang. Ada pumpjack, jadi dia seperti apa, jumping pump ya. Kemudian ada frame ini ya, ada seperti pole spesial ya, jadi kayak kita sebut seperti tangga berundak ya. Ini speciality. Nah, yang mobile ini dia beroda, jadi bisa di geser-geser dengan mudah ya. Nah ini tube ya, tube and coupler ya, coupler. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin saja pernah kita lihat ya, atau kita gunakan bahkan ya. Nah, ini biasanya sering kita gunakan yang ini ya, pada beberapa tempat ya, serta yang mobile biasanya karena mudah digunakan. Mobile bisa digeser ya, tanpa perlu capek merangkainya lagi. Nah ini perancang gantung ya. Nah perancang gantung ini biasanya kan beberapa difungsikan untuk pemindah barang ya, atau sebagai kalau kita pernah lihat ada seperti jembatan gantung ya. Nah itu juga bisa difungsikan fungsinya masing-masingnya. Artinya untuk perancang gantung ini ada pengait ya antara struktur daripada perancahnya ya, itu ada pengaitnya, jadi seperti mengayun atau menggantung ya. Nah, dan lebih seperti ini. Ada multi point, ada multi level ya, ada 2 point. 2 point artinya dia memiliki double posisi atau gantung ya. Nah ini ada mobile yang tadi ya sudah dilihat, dia beroda, jadi sangat mudah, praktis, dan fungsinya bisa digunakan secara cepat ya gitu, karena mudah digeser. Biasanya difungsikan beberapa kegiatan, contoh seperti tukang bangunan ya, mengecat atau memplistur dan sebagainya, dinding-dinding tembok. Nah ini ia menggunakan ini ya, alat bantu di ketinggiannya untuk dapat mencapai hal tersebut. Oke. Nah ini pembagian jenis perancah dari bahan sampai dengan bentuknya. Nah tadi disebutkan ada dari perancah frame ya, kayu, pipa, tiang lantai ya, siku penunjang, ada juga bergerak atau mobile, ada perancah kuda-kuda, persegi, gantung, tumpang sudut, mekanik, dongkrak, pompa, dan sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya ya. Hanya saja Ibu di sini menyebutkan hanya beberapa saja ya. Nah, di sini ada contoh ya, perancah frame ya. Nah, ini rangka utamanya adalah ada palang penguat ya, ada batang memanjang, lantai kerja penyambung, pengunci sambungan, sepatu perancah ya.
bisa dilihat dengan sesama di gambar ya. Kiranya seperti ini. Ini adalah perancah frame ya. Jadi seperti jadi sudah terbentuk seperti frame-nya atau tampak material biasanya dari pipa baja ya. Nah, ini kurang dan lebihnya. Nah, ini perancah kayu ya. Bisa pakai bambu, bisa pakai kayu ya. Nah, pernah kita lihat di pengalaman sebelumnya barangkali pernah melihat ada perancah menggunakan bambu. Nah, ini skalanya masuknya ke dalam perancah kayu ya. Mengikat seperti kita membuat blangkar ya, hampir mirip. Itulah perancah kayu ya. Nah, ini jenis-jenis ikatan perancah ya. Ada tali mati, ada sambung, ada sambungan, ada mengikat batang pengot secara diagonal ya, seperti letter T ya. Ada juga glove ya, glove dan sebagainya. Nah, akan tetapi untuk perancah kayu ini ya perlu diperhatikan untuk cara pengikatan talinya di mana. Perlu diperhatikan juga maintenance perawatannya ya, kira-kira jangan sampai talinya itu terputus atau rapuh ya. Ini sangat membahayakan ya. Jadi perlu diperhatikan kalau memang masih digunakan ya. Kalau tidak digunakan dibongkar ya. Ada perancah pipa tunggal ya. Jadi pipa tunggal ini banyak dipakai pada kegiatan konstruksi ya, karena material pipanya mudah didapat ya. Seperti pipa baja ya. Kalau kita pernah lihat dia pakai baja ringan ya. Serbaguna, padat karya, mudah menyesuaikan dan investasi jangka panjang, artinya tahan lama ya. Untuk pipa tunggal ini cukup kokoh dan kuat dan cukup banyak juga diminati ya untuk digunakan. Nah, ini adalah kurang dan lebih tubes ya atau kaplernya, klemnya, penyambung. Kalau enggak tahu klem ya, jadi penyambungnya ada tipe forget, double klem atau kapler. Kemudian preset double, ada eksternal, ada expanding joint pin ya, ada forget swift, jadi silang depan belakang ya. Kemudian preset ya hampir sama seperti ini ya. Kemudian put look ya, jadi seperti letter T ya. Dan put loop coupler atau klemnya terbuat dari besi atau menyesuaikan bahan material pokoknya. Nah, biasanya digunakan di beberapa titik ya, titik penyambung seperti ini ya, ada jack base, ada flat base dan sebagainya ya. Nah, ini perancah tunggal ya, jadi dia satu larik, artinya dia hanya ada satu ya, tunggal untuk tiang pelat lajurnya ya. Jadi cukup mencukupi kebutuhan yang mana digunakan untuk beberapa contoh seperti pembangunan ya, tukang-tukang itu menggunakan beberapa metode seperti ini ya. Namun jikalau skalanya besar, alangkah baiknya menggunakan double ya. Jadi dengan beberapa faktor ya untuk penilaian sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, tergantung beban yang nanti akan ada pada si perancah tersebut ya. Nah, ini mobile scaffolding ya, beragam tipe berundak ya. Nah, kurang dan lebih ciri khasnya karena memang dia portable ya,
jadi bisa dipindah gerakan dengan cepat ya. Kemudian ini adalah perancang bertegangan mekanis, artinya ada sistem hidrolik ya, hidrolis. Biasanya beberapa digunakan pada pekerjaan seperti gondola ya, gondola scaffolding, membersihkan kaca-kaca di gedung-gedung bertingkat, itu menggunakan perancah ya, perancah yang mekanis ya, ada tenaga bantuan elektrikal ya atau hidrolik. Kemudian telescoping ya atau mechanical driven scaffolding ya. Atau di mobil-mobil damkar misalkan ya, atau mobil PLN atau mobil PU, Kementerian PU. Biasanya kan ada seperti ini. Jadi dia bisa menjungkit ke atas ya, kemudian normal kembali ke posisi awal sehingga bisa mencapai bagian atas dengan cepat menggunakan perancah udara ya atau aerial scaffolding ya, kiranya seperti itu ya. Ini ya bertenaga mekanis. Nah, ini beberapa tipe atau standar ya, Ibu sampel saja diambil dari beberapa standar luar negeri ya, tapi di Indonesia menggunakannya SNI ya. Di Australia sendiri ada beberapa suku cadang ya terkait dengan standar scaffolding. Ada frame, pipa, kayak bulat ya, kemudian plate single, siku ya, beroda, kemudian gantung, tipe gantung yang kuda-kuda, cantilever, persegi atau mekanik ya, menggunakan hidrolik secara mesin. Ya, beban maksimal orang plus peralatannya ya sekitar berurutan random ya, kurang dan lebih, dengan pencapaian ketinggian ada batas maksimalnya untuk alat-alat kategoris ini ya. Nah, yang mudah disesuaikan ini ada scaffolding atau perancang gantung, cantilever, dan mekanik ya. Nah, apakah tangga termasuk dengan kegiatan pekerjaan di ketinggian? Ya, betul sekali ya. Tangga ya atau scaffolding jenis kayu ya atau bambu itu salah satu contoh real ya. Jenis tangga ya ada dua macam, ada jenis tangga rumah, bukan rumah tangga ya. Artinya di sini ada stairways ya. Ada jenis tangga kerja. Nah, tangga rumah biasanya rumah yang berlantai 2 ya, itu pasti memiliki tangga rumah ya, baik itu dibuat dari kayu ya maupun beton atau lainnya ya. Kemudian ada jenis tangga kerja. Nah, ini tangga ya, tangga kerja atau ladder ya. Nah, ini contohnya ya. Ini tangga rumah ini. Ini tangga rumah. Atau biasanya di kampus juga ada ya di sini. Namanya stairs. Oke. Untuk ladder sendiri ya. Nah, di sini ada tangga jinjing ya. Lajur ganda ya, tangga kayu untuk pekerjaan cat, tangga miring atau tangga dengan rel perpanjangan ya, dan tangga tinggi permanen. Nah, biasanya ini nggak bisa dilipat nih ya, sedangkan yang tangga dengan rel perpanjangan dia bisa disambung lagi ya, gitu. Nah, untuk jenis tangga kerja sendiri ya, dimana diharapkan bisa dirawat juga ya, agar kondisi selamat dan aman pun terjamin atau terjaga ya. Kemudian area sekitar bawah atau tangga harus dibersih, artinya tidak boleh ada bukan air, jadi kayak berserakan sebagainya ya.
mengkhawatirkan terjadinya jatuh ya. Kemudian pastikan anak tangga lebar tingginya seragam ya, jadi tidak 150 cm, panjangnya 130, nanti tidak sama rata ya, tidak simetris. Kemudian pastikan anak tangga berjarak 25 sampai 35 cm dari tangga satunya ya, sehingga ada space, ada jeda, tidak berimpit ya, sehingga ergonomikan pun terasa ya gitu. Tangga bebas dari bahaya tergelincir. Gunakan tangga sesuai dengan kegunaannya. Kemudian kemiringan tangga ya, artinya 1:4, tinggi kemiringannya sekitar 45 derajat ya. Tuh, jangan mengikat atau menyambung tangga agar lebih panjang. Nah, kecuali memang tangganya itu adalah tangga otomatis yang bisa ditambah ya, sambungan. Tapi kalau tidak otomatis, manual, alangkah lebih baiknya tidak dilakukan ya. Kemudian jangan membebani tangga melampaui beban maksimal, artinya tidak boleh atau kita hindari beban daripada kekuatan si tangga tersebut ya. Nah, ini jenis kecelakaan secara mapping ya. Ini tertinggi adalah jatuh dari ketinggian. Untuk persentase sementara ya, secara insiden ya, yang terjadi, fenomena yang terjadi adalah jatuh dari ketinggian ini sekitar 34,6% dari bahaya fisik atau bahaya-bahaya dalam bidang hal ini ya. Dalam bidang konstruksi ini paling tinggi ya, itu dari ketinggian ya. Nah, ini dampaknya atau akibatnya apa sih terkait dengan ketinggian ya. Sampling ambil kasus dari perancah ini gitu ya. Nah, mungkin dari kita ketahui di gambar ya, ini gambar paling bawah sangat merugikan ya, itu bisa jadi orang yang sedang di atas perancah meninggal dunia, serta yang di dalam mobil ya sedang parkir ya, ini ceritanya, atau terjatuh ya, terpleset, terjungkal dan sebagainya ya. Kecelakaan perancah yang sering terjadi, nah, pekerjaan jatuh dari tempat tinggi ya, material atau alatnya jatuh, perancahnya kurang aman jadi jatuh ya, kurang kokoh ya, salah perhitungan, pekerja terjatuh pada saat naik turun perancah ya, terpleset ya karena kurang konsentrasi, roboh ya, atau bahkan nauzubillah kematian. Nah, ini mungkin menggunakan tangga manual atau tangga rumah ya, rumahan misalnya. Jatuh dari ketinggian, tertimpa benda jatuh ya, cedera, kecacatan akibat kecelakaan kerja dan lain-lainnya dan sebagainya. Masih banyak kasus lagi, akan tetapi jangan ditambah nama kasusnya, diminimalisir bahayanya sehingga minim juga terjadi kasusnya ya. Nah, upaya apa untuk pencegahannya ya? Ada naik atau turun tangga ya, harus menghadapi berpegangan pada tangga. Jadi berpegangan pada sisi kanan dan sisi kiri. Misal apabila kita naik tangga manual yang di rumah ya. Jangan membawa beban, satu nenteng satu tuh pegangan, itu menyebabkan hilangnya keseimbangan. Kemudian jangan gunakan tangga dengan dekat dengan instalasi listrik ya. Artinya kekhawatiran yang atau kemungkinan yang bisa terjadi, bisa tersengat listrik ya. Jadi waspada ya, serta cross check dulu ya, di posisi tersebut ada aliran kelistrikan atau tidak ya. Jangan berdiri di anak tangga puncak ya, itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan, bisa langsung
jatuh atau roboh ya. Jangan menambah palang penguat, nah kecuali telah dirancang khusus ya. Artinya jangan ditambah perancahnya ketika kita menggunakan tangga, misal kurang tinggi ini tangganya, kemudian disambung lagi dengan tangga yang satunya. Hindari, karena penyambungan tersebut bisa saja gagal sambung ya gitu. Nah, kemudian beberapa pencegahan lainnya adalah pipa yang harus standar ya, sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya yang ditujukan. Tidak ada bagian struktur yang bergerak ya. Semua klem atau pengikatnya terikat dengan kuat ya. Rakitannya ini berada dalam kondisi seimbang ya. Kemudian ada papan informasi ya, atau safety signs ya terkait dengan scaffoldingnya. Kemudian semua tangga dalam kondisi baik, disangga dengan aman dan baik ya. Nah, ini pencegahan lainnya, material harus kuat, fondasi harus kuat, strukturnya harus prediksinya stabil dan kuat. Lantai kerjanya juga sebagai dasaran pijakannya harus diperhatikan juga ya, tidak gembur misalnya tanahnya, kan kalau gembur bisa ambles juga ya. Kemudian pekerjanya, scaffoldernya taat pada aturan K3 ya, lingkungan kerja bersih aman, bebas sesuai kapasitas rencana. Nah, akses naik turun tangga yang cukup kuat atau stabil ya. Dilengkapi ada labeling dan sertifikat, lakukan inspeksi dan bukan inspeksi tapi maintenance juga rutin ya. Apakah ada karatan atau tidak ya. Nah, ini adalah labeling atau safety signs-nya ya. Nah, ini dikatakan normal atau sebutlah warna hijau ini adalah boleh digunakan scaffolder itu ya. Nah, sedangkan kalau yang merah tidak boleh sama sekali. Nah, yang kuning mungkin sedang ada perawatan ya, maintenance atau pengujian dulu gitu. Jadi tidak boleh digunakan dulu. Nah, seringkali kita mendengar APD. Nah, pada ketinggian wajib ada pelindung kepala ya, pekerja ketinggian ini. Kemudian pelindung kaki ya, pelindung tangan, baju kerja, sabuk penyelamat ya, safety belt ya, dan full body harness ya. Jadi bukan hanya safety beltnya saja ya, safety belt, tapi memang harus full body harness. Jadi dia menggunakan keseluruhan di pengikat daripada scaffoldingnya itu pada badan si pekerja ya. Nah, kurang dan lebih seperti ini ya. Nah, ini ada sabuk atau tali keselamatan, helm keselamatan, dan sepatu apabila ini contoh kasusnya membersihkan kaca ya, kaca di gedung bertingkat apartemen atau lainnya ya. Kemudian APD tambahan ya, kacamata keselamatan, sarung tangan, dan masker, ini penting ya. Nah, ini helm ya, kurang dan lebih, pelindung tangan, gloves ya. Mungkin biasa anak ibu di rumah pakai sarung tangan buat cuci piring, kurang dan lebih seperti ini ya. Nah, untuk konsep pencegahannya itu seperti apa ya, kita ketahui bersama. Ibu tidak jenuh-jenuh dan mengulas kembali hierarki pengendalian, di mana ibu di sini menggambarkan adanya pengendalian secara substitusi ya, yakni mengganti alat yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak guna lagi. Kemudian ada administrasi ya, seperti adanya prosedur, SOP, TKO, ya, work permit atau SIKA ya. Kemudian ada APD ya, PPE ya, ini berkaitan dengan pekerjaan ketinggian ya, yang tadi disebutkan ada full body harness ya, sarung tangan, helm, sepatu juga itu perlu diperhatikan ya. Oke, di sini ibu mengambil atau mengutip ya beberapa contoh video kasus dari
Apa kabar saudara? Kami harap semuanya dalam kondisi fit dan sehat dalam menjalani rutinitas kerja Anda. Ya, tayangan berikut ini merupakan rangkaian kegiatan K3 sebagai bahan ajar pada pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja di ketinggian. Tayangan ini akan menginformasikan kepada Anda betapa pentingnya pemakaian alat pelindung diri atau APD dan pemahaman resiko bahaya dan penanganannya untuk keselamatan dan kesehatan kerja di ketinggian. Ikuti terus dan selamat menyaksikan. Salam K3. Apakah Anda termasuk orang yang bekerja di ketinggian? Jika iya, Anda termasuk orang dengan risiko tertinggi dan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang berdampak pada cedera serius dan kematian adalah terjatuh dari ketinggian, dan sebagian besar terjadi pada pekerja di bidang konstruksi. Tahun 2007, Indonesia merupakan negara peringkat 2 setelah Cina pada kecelakaan yang berupa jatuh dari atas ketinggian dengan 7 kematian per hari. Bekerja di ketinggian merupakan suatu kegiatan dengan aktivitas kenyamanan, kesehatan, dan keamanan dalam bekerja dengan tingkat bahaya tinggi. Semisal pada pekerjaan penambangan bawah tanah, pekerja bawah air, pekerjaan di ketinggian, dan pemadam kebakaran. Jaminan keselamatan kerja menjadi hak semua pekerja. Pekerja dengan pekerjaan tingkat bahaya tinggi, keselamatan kerja sangat mutlak untuk melindungi dirinya dan juga aset produksi. Keselamatan kerja terjamin apabila pekerja melengkapi aktivitasnya dengan pengetahuan dan keterampilan tentang keselamatan kerja. Berdasarkan Permenaker nomor 9 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian. Bekerja pada ketinggian merupakan kegiatan atau aktivitas pekerja yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di atas permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan pada harta benda. Sebagai tindakan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan aman, maka dari itu, saat mengajukan izin kerja, Anda harus mengerti akan, pertama, tipe peralatan yang biasa digunakan untuk mencapai tempat kerja yang tinggi. Kedua, metode dan kelengkapan keselamatan dalam menggunakan peralatan tersebut. Selain itu, bekerja di ketinggian menuntut berbagai persyaratan. Persyaratan pelaksanaan K3 pada ketinggian. Pertama, perencanaan. Potensi bahaya dan resiko pekerjaan di ketinggian harus diperkirakan. 2. Prosedur kerja. Seperti dijelaskan lebih lanjut, bahaya dan dinilai resikonya. 3. Teknik bekerja aman. Keempat, alat pelindung diri. Langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kerja. A. Menyediakan peralatan kerja seperti pagar pembatas dan tali penyelamat. B. Membatasi berat barang yang boleh dibawa tenaga kerja pada tubuhnya maksimum 5 kg. Dalam hal berat barang melebihi 5 kg harus dinaikkan atau diturunkan dengan sistem katrol. Memastikan bahwa tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Beberapa pekerjaan yang termasuk bekerja di ketinggian, diantaranya mendirikan scaffolding dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter, bekerja di atas atap bangunan, bekerja di atas kontainer, konstruksi baja, bekerja di bibir galian, pemasangan cladding dan roofing, pekerjaan memasang mekanikal dan elektrikal. Beberapa peralatan bekerja di atas ketinggian yang harus digunakan adalah: pertama, sabuk dan tali keselamatan. Kedua, helm keselamatan. Dengan catatan, tali helm harus diikatkan ke dagu.
Ketiga, sepatu keselamatan. Sementara itu terdapat juga APD tambahan yang penggunaannya menyesuaikan dan tergantung dari jenis pekerjaan dan kondisi di lapangan, meliputi A. Kacamata keselamatan, B. Sarung tangan, dan C. Masker. Prosedur bekerja pada ketinggian meliputi teknik dan cara perlindungan jatuh, cara pengelolaan peralatan, teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan, pengamanan tempat kerja, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Bekerja di ketinggian juga berisiko terserang penyakit. Beberapa gangguan kesehatan yang memungkinkan terjadi ketika bekerja di atas ketinggian diantaranya hipoksia dikompresi, bends, chokes, sinusitis kronik, gangguan penglihatan, barodontalgia, gangguan proses mental dan psikologi. Tidak hanya itu saja, bekerja di ketinggian juga terdapat beberapa faktor-faktor yang berisiko seseorang terjatuh dari atas ketinggian, seperti pada manusia, kurang pengetahuan, keahlian, dan kemampuan terbatas, kondisi tidak fit untuk bekerja, kelelahan, kebiasaan mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang benar, serta berperilaku tidak aman pada lingkungan, kondisi cuaca, permukaan licin dan berserakan dan tidak bersih, jenis pekerjaan yang berpindah-pindah, kondisi peralatan dan perlengkapan mekanik, dan lain sebagainya. Faktor peralatan, prosedur dan pengorganisasian, peralatan pencegah serta penahan jatuh, dan pendukung yang tidak sesuai standar, dan kondisi tidak aman untuk digunakan, kesalahan penggunaan alat, ketidaksesuaian penggunaan alat, dan tidak adanya prosedur baik SOP dan penilaian resiko. Resiko yang paling umum pada saat bekerja di ketinggian adalah jatuh atau terlepas dan terhempas dari ketinggian ke bawah dengan cepat, baik masih dalam pergerakan turun atau bahkan sudah sampai ke tanah dari atas ketinggian atau tertimpa material dari atas ketinggian. Pada dasarnya, hal ini dipengaruhi oleh berat kerja, jarak jatuh, gaya gravitasi, faktor kecepatan sistem. Seseorang ketika bekerja di atas ketinggian dinyatakan aman dari risiko bahaya jatuh asalkan tidak terhempas pada permukaan. Aturan normatif yang mendasar ini disebut dengan sistem penahan jatuh. Sistem kendali yang biasa digunakan seperti full body harness, safety net, dan catch platform. Dan perlu diperhatikan risiko lainnya dari sistem ini, seperti efek ayun. Apabila pemilihan spot different pada anchorage point-nya tidak tepat, seseorang sama sekali jangan sampai terjatuh dari ketinggian. Dan penanganannya pada saat jatuh, itulah inti utama ketika pada ketinggian. Artinya, sebelum pekerja tersebut mencapai ke titik jatuh, maka pekerja tersebut sudah dicegah. Ini yang disebut sistem pencegah jatuh. Pencegahan jatuh tidak hanya mencegah kematian, tetapi juga cedera serius dari risiko jatuh dari atas ketinggian. Sistem penahan jatuh terdiri dari 3 komponen utama, diantaranya adalah anchorage connector atau konektor, bodywear atau alat yang dipakai di tubuh, connecting device atau peralatan penghubung. Anchorage connector atau konektor digunakan sebagai satu bagian dengan perangkat yang menghubungkan anchorage seperti cross arm start, beam anchor, D-bolt, dan hook anchor. Bodywear. Bodywear adalah alat yang dipakai atau digunakan untuk penangkapan jatuh. Peralatan penghubung, sebuah peralatan atau perangkat yang digunakan untuk menghubungkan anchorage connector dengan bodywear. Contohnya shock absorbing lanyard, fall limiter, self retracting lifeline, rope grab, dan lain sebagainya. Melalui video bahan ajar dengan tema bekerja di ketinggian ini, diharapkan mampu menjadi salah satu pedoman bagi para pekerja di ketinggian, sehingga dampaknya mampu meminimalisir risiko bahaya dan kecelakaan kerja di ketinggian.
Ya, baik. Itu adalah bentuk daripada bahan pembelajaran ya terkait dengan kasus-kasus pekerjaan di bidang ketinggian ya. Sampingnya adalah perancah ya, perancah dan sebagainya, banyak contoh kasus-kasus terkait dengan bidang ketinggian ini ya. Oke. Baik, pada hari ini apa yang kita pelajari ya, Ibu ulas kembali di mana terkait dengan ketinggian ini ya. Seseorang yang bekerja di ketinggian sekitar dengan acuan ya 1,8 meter atau lebih itu dinyatakan sebagai aktivitas atau termasuk pekerjaan di bidang atau bekerja di ketinggian ya. Dampaknya macam-macam ya, seperti bisa berpotensi kemungkinan terjatuh ya, tertimpa benda, jatuh daripada alat-alat yang terjatuh dari atas ketinggian, cedera atau luka ringan, bahkan hingga berat, kecacatan akibat kecelakaan kerja, bahkan penyakit akibat kerja ya, baru trauma, kemudian apalagi tadi misalkan gangguan penglihatan dan lain-lainnya ya, itu adalah dampaknya ya. Kita ketahui bersama untuk pengendaliannya yakni menerapkan hierarki pengendalian ya. Itu pun perlu kita perhatikan dan perlu kita kaji ulang ya, serta dievaluasi kembali ya. Ditekankan kembali kepada prosedur ya atau SOP-nya. Baik itu surat izin kerja aman di bidang ketinggian ya, maupun pengendalian atau upaya pencegahan lainnya ya. Kiranya itu saja dari perkuliahan hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Serta Ibu ucapkan terima kasih ya. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Pada perkuliahan hari ini ya, semoga bermanfaat ya dan dapat diimplementasikan di kehidupan lingkungan sekitar ya, atau nanti di tempat kerja ya. Ibu tekankan lagi kepada anak-anak Ibu, tingkatkan lagi ya keingintahuan untuk belajar ya, dan belajar ya, untuk bekal nanti di kemudian hari ya. Ibu cukupkan, semoga bermanfaat ya. Ibu ulangi kembali, Ibu tutup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, salam selamat. Terima kasih.